Momentum osilator. Di video ini Anda akan belajar momentum osilator utama, relative strength index, intraday momentum index, indikator momentum rate of change, stochastic osilator, dan commodity channel index. Momentum merujuk pada kecepatan atau tingkat perubahan harga suatu sekuritas. Indikator momentum dirujuk sebagai osilator karena berkisar di atas dan di bawah garis equilibrium. Semua indikator momentum membandingkan perubahan harga dari suatu periode ke periode lainnya. Indikator ini mengukur apakah tren yang sedang naik memiliki kecepatan yang bertambah atau berkurang, atau apakah harga turun lebih cepat atau lebih lambat. Relative Strength Index atau indeks kekuatan relatif, dikenal juga sebagai RSI, adalah momentum osilator populer yang dikembangkan oleh J. Wells Wilder dan ditampilkan di bukunya Konsep Baru Sistem Trading Teknikal pada tahun 1978. RSI membandingkan perubahan harga rata-rata bar bullish dengan perubahan rata-rata bar bearish suatu sekuritas. RSI dihitung menggunakan rumus berikut. U merepresentasikan hari naik dan D merepresentasikan hari turun. Hari naik adalah hari di mana penutupan lebih tinggi daripada penutupan hari sebelumnya. Hari turun adalah hari di mana penutupan lebih rendah daripada penutupan hari sebelumnya. Parameter awal, seperti yang disarankan oleh Wilder, adalah 14 periode walaupun beberapa trader menukarnya untuk mengubah sensitivitas osilator. RSI berfluktuasi antara 0 dan 100 dengan level equilibrium di 50. Saat RSI ke atas 50, momentum naik bertambah. Ketika turun ke bawah 50, momentum turun bertambah. RSI juga digunakan untuk memperlihatkan kondisi harga ekstrim. Sekuritas dianggap jenuh beli ketika RSI bergerak ke atas 70 dan jenuh jual ketika RSI bergerak ke bawah 30. Momentum osilator lainnya adalah Intraday Momentum Index yang dikenal juga sebagai IMI. IMI dikembangkan oleh Truesdale Chain dan dianggap sebagai hasil campuran antara RSI dan analisa candlestick. Perhitungan IMI menggunakan hubungan antara harga pembukaan dan penutupan untuk menentukan apakah suatu periode itu bullish atau bearish. Ia memisahkan candlestick bullish dan bearish, serta menunjukkan perhitungan RSI di tubuh candlestick. Perhitungan IMI fokus pada ukuran tubuh tiap candle. Ia membandingkan harga buka dan tutup suatu candle untuk membedakan antara hari bullish dan bearish. Misalnya, pada hari ini pembukaan ada di 1850 dan penutupan di 1900. Jadi kita memiliki 50 poin bullish. Hari berikutnya pembukaannya adalah 1850 dan penutupannya adalah 1750, memberikan kita 100 poin bearish. Hari berikutnya 100 bearish dan seterusnya. Kita kemudian menghitung berapa banyak poin bullish dan bearish yang kita punya. Contoh kita di sini adalah di 11 hari terakhir, kita punya 350 hijau dan 600 merah. Sekarang dengan menggunakan rumus, kita lihat bahwa poin pertama kita 37%. Esok harinya, kita punya 150 poin candle hijau. Ingat bahwa kita selalu menghitung periode 11 terakhir. Jadi sekarang kita punya 450 hijau dan 600 merah, yang memberikan kita 43% untuk poin kedua kita. Ketika poin hijau setara dengan poin merah, IMI ada di level equilibrium 50%. Dan inilah Intraday Momentum Index. Mirip dengan RSI, periode awal IMI adalah 14, namun ini bisa diganti untuk mengubah sensitivitas osilator. IMI berfluktuasi antara 0 dan 100 dengan level equilibrium di 50. Saat naik ke atas 50, momentum naik bertambah. Ketika turun ke bawah 50, momentum turun bertambah. Seperti RSI, IMI juga digunakan untuk memperlihatkan kondisi harga ekstrim. Sekuritas dianggap jenuh beli ketika IMI bergerak ke atas 70, dan jenuh jual ketika IMI bergerak ke bawah 30.
Harga rate of change atau tingkat perubahan, atau dikenal juga sebagai indikator ROC, adalah momentum osilator murni yang mengukur perubahan presentasi dalam harga dari suatu periode ke periode lainnya. Hasilnya adalah persentase harga sekuritas yang telah berubah dalam periode X. ROC mirip dengan momentum osilator, perbedaannya hanya di momentum yang dinormalisasi. ROC memiliki equilibrium 0, sementara momentum osilator berfluktuasi di atas atau di bawah 100. ROC dihitung dengan membandingkan harga penutupan hari ini ke harga penutupan lalu dalam periode X. Mari kita cek bagaimana ROC dengan 4 periode lampau dihitung. Pada hari ini, penutupan ada di 19. 4 periode lalu, penutupan ada di 16. 19 kurang 16 memberikan kita plus 3, yang merupakan poin pertama kita di osilator. Hari berikutnya penutupan ada di 17. 4 periode lalu, penutupan juga ada di 17. Jadi 0 di poin kita selanjutnya. Penutupan hari berikutnya adalah 16. 4 periode lalu adalah 18. Jadi poin selanjutnya adalah min 2, dan seterusnya. Pengaturan awal periode lampau untuk ROC adalah 21, merepresentasikan 1 bulan. Interpretasi pertama ROC adalah melalui centerline crossover. ROC berfluktuasi di atas atau di bawah level equilibrium 0. Seiring kemajuan pesat, ROC meluas ke wilayah positif. Ketika penurunan berakselerasi, ROC turun lebih dalam ke wilayah negatif. ROC juga digunakan untuk menunjukkan kondisi harga ekstrim. Trader bisa mengidentifikasi level yang menyebabkan titik balik sebelumnya secara visual. Level-level ini kemudian digunakan untuk mengidentifikasi area jenuh beli dan jenuh jual akan datang. Stochastic oscillator adalah indikator momentum populer yang dikembangkan di akhir tahun 1950 oleh George C. Lane. Ia membandingkan harga penutupan sekuritas relatif ke kisaran harga dalam suatu periode waktu. Stochastic oscillator tidak mengikuti harga, tidak mengikuti volume, namun mengikuti kecepatan momentum harga. Rumus untuk menghitung stokastik adalah sebagai berikut. Penutupan saat ini dikurangi titik paling rendah dalam suatu periode tertentu, dibagi kisaran dari periode dikali 100. Mari kita cek bagaimana stokastik 5 periode dihitung. Di contoh ini, titik paling rendah dari 5 candle terakhir ada di 10, dan titik tertinggi ada di 20, dan penutupan saat ini adalah 15. Dengan menggunakan angka-angka ini di rumus, kita dapat poin pertama kita di 50%. Penutupan hari berikutnya ada di 17,5, memberikan kita 75%. Ketika penutupan ada di 20, penutupan saat ini dan titik tertinggi bernilai sama, memberikan kita 100%. Plot ini dikenal dengan stokastik cepat. Karena persen K cepat berombak dan tajam, ini bisa diganti dengan persen K lambat, yang memperhalus simple moving average periode X persen K cepat. Untuk mendapatkan sinyal, kita tambahkan garis persen D ke persen K, yang merupakan simple moving average periode X dari persen K lambat. Pengaturan awal stokastik osilator adalah 5 untuk persen K cepat, 3 untuk persen D, 3 untuk persen K lambat. Stokastik osilator berfluktuasi antara 0 dan 100. Pembacaan di atas 80 mengindikasikan harga dekat ketinggian periode tersebut. Pembacaan di bawah 20 mengindikasikan harga dekat kerendahan periode tersebut. Sebagai osilator terkait, ia digunakan untuk menunjukkan kondisi harga ekstrim. Suatu sekuritas dianggap jenuh beli ketika persen K bergerak di atas 80, dan jenuh jual ketika persen K jatuh ke bawah 20. Commodity Channel Index atau indeks jalur komoditas, dikenal juga sebagai CCI, adalah indikator serbaguna yang dikembangkan pada tahun 1980 oleh Donald Lambert. Ia bisa digunakan untuk mengidentifikasi awal tren atau peringatan kondisi ekstrim. CCI awalnya dikembangkan untuk mengidentifikasi putaran balik komoditas, namun indikator ini bisa dengan sukses diaplikasi di aset kelas lain.
CCI mengukur tingkat harga saat ini relatif terhadap harga rata-rata suatu periode tertentu. Kita mulai dengan menemukan harga tipikal, yaitu rata-rata harga tinggi, rendah, dan harga penutupan. Untuk menghitung CCI, kita kurangi Simple Moving Average 20 dari harga tipikal masing-masing periode dan bagi hasilnya dengan perkalian konstan rata-rata deviasi. Pada awalnya, nilai konstan adalah 0,015 dan rata-rata deviasi dihitung sebagai berikut. Kita kurangi harga tipikal Simple Moving Average periode 20 dari tiap-tiap periode harga tipikal. Lalu ambil jumlah nilai absolut dari angka-angka ini dan bagi dengan jumlah total periode. Pengaturan awal CCI osilator adalah 20 periode. Lambert mengatur nilai konstan di 0,015 untuk memastikan bahwa sekitar 70 hingga 80% dari nilai CCI jatuh antara negatif 100 dan positif 100. CCI berfluktuasi di atas dan di bawah level 0. Lonjakan ke atas positif 100 mencerminkan kekuatan dan memberikan sinyal dimulainya tren naik. Kejatuhan ke bawah negatif 100 mencerminkan kelemahan dan memberikan sinyal dimulainya tren turun. Pengguna chart bisa melihat kondisi jenuh beli dan jenuh jual di kisaran positif atau negatif 200. Namun, karena CCI adalah osilator tidak terikat, level ekstrim bergantung pada volatilitas suatu sekuritas. Di video berikutnya, kita akan berbicara mengenai analisa osilator. Terima kasih telah menonton.